Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah keanekaragaman hewan dengan dosen pengampu Bapak Relsa Yogica, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Dwi Fahma, NIM 20031071 dari Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan menjelaskan 3 filum berserta contoh spesiesnya. Yang pertama, filum porifera. Di sini saya menjelaskan spesies Spongilla lacustris dengan klasifikasi Animalia, filum porifera, kelas Demospongiae, order Dictyoceratida, famili Dictyceratidaceae, genus Spongilla, dan spesies Spongilla lacustris. Habitat dari spesies ini hidup di air tawar, khususnya danau dan sungai dengan arus tenang. Ciri morfologi tubuh spesies ini, pertama, memiliki tubuh yang lembut dan rapuh, dengan warna umumnya kehijauan. Yang kedua, permukaan tidak rata dan tertutup spikula kasar. Yang ketiga, termasuk ke dalam kelas Demospongiae yang memiliki ciri khas, yaitu tubuh tidak beraturan dan bercabang-cabang dengan rangka yang tersusun dari serabut spongin. Filum yang kedua, yaitu filum Placozoa. Spesies yang saya amati yaitu Trichoplax adherens dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Placozoa. Habitat dari spesies ini hidup di dasar laut. Placozoa adalah filum hewan invertebrata yang memiliki struktur paling sederhana dari semua hewan. Diklasifikasikan sebagai spesies tunggal. Placozoa hanya memiliki satu anggota, yaitu Trichoplax yang merupakan hewan kecil. Ciri morfologi dari tubuh spesies ini, yang pertama, berbentuk pipi dengan diameter 1 mm seperti amoeba. Yang kedua, hewan ini tidak punya bentuk jelas, permukaan bawahnya agak cekung dan bagian atasnya rata. Yang ketiga, tubuhnya terdiri dari lapisan luar epitel sederhana yang melingkupi lembaran sel-sel stelata yang menyerupai mesenkim hewan yang lebih kompleks. Filum yang ketiga yaitu filum Cnidaria. Di sini saya mengamati spesies Chironex fleckeri. Klasifikasinya, yang pertama kingdom Animalia, filum Cnidaria, kelas Cubozoa, order Chirodropida, famili Chirodropidae, genus Chironex, dengan spesies Chironex fleckeri. Habitat dari spesies ini hidup di perairan pantai dari utara Australia dan utara Papua Nugini hingga ke Filipina dan Vietnam. Ciri morfologi tubuh spesies ini, yang pertama, spesies ini terkenal karena sengatannya. Yang kedua, Chironex fleckeri memiliki tentakel dengan panjang hingga 3 meter, dilapisi dengan jutaan cnidosit yang ketika terjadi kontak akan melepaskan anak panah mikroskopis dan menyampaikan racun yang sangat kuat. Yang ketiga, jumlah racun dalam spesies ini dikatakan cukup untuk membunuh 60 manusia dewasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kedua, yaitu menjelaskan tentang filum Ctenophora dengan spesiesnya, filum Platyhelminthes dengan spesiesnya, dan Mollusca dengan contoh spesiesnya. Pada filum Ctenophora ini, saya akan menjelaskan spesies Beroe cucumis dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Ctenophora, kelas Nuda, order Beroida, famili Beroidae, genus Beroe, spesies Beroe cucumis. Habitat dari spesies ini hidup di perairan Samudra Atlantik. Ciri morfologi dari tubuh spesies ini, yang pertama, memiliki tubuh yang transparan seperti kantung, agak padat, dan mencapai panjang maksimum sekitar 15 cm atau sekitar 6 inci. Yang kedua, mulut lebar ada di salah satu ujungnya. Yang ketiga, tubuh memiliki 8 baris silia longitudinal yang memanjang dari ujung aboral, 3/4 sepanjang hewan. Yang keempat, warna tubuh umumnya merah muda, terutama di sepanjang baris silia dan pelatnya bercahaya. Filum kedua yaitu filum Platyhelminthes. Di sini saya mengamati spesies Bipalium fuscatum dengan klasifikasi, yang pertama, kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Radiptophora, order Tricadida, famili Geoplanidae, genus Bipalium, spesies Bipalium fuscatum. Habitat dari spesies ini hidup di darat. Spesies ini merupakan planarian predator. Ciri morfologi tubuhnya, yang pertama, merupakan planarian darat dengan kepala melebar, berbentuk pelat kepala. Yang kedua, merupakan planarian predator. Ia memangsa cacing tanah dan juga moluska.
Yang ketiga, untuk memakan mangsanya, spesies ini mengeluarkan faring dari mulut mereka yang terletak di bagian tengah tubuh. Yang ketiga yaitu filum moluska. Di sini saya mengamati spesies Chitonespe. Klasifikasinya, yang pertama Kingdom Animalia, filum moluska, kelas Amphineura, order Chipochiton. Yang familinya Chitonidae, genus Chiton, spesies Chitonespe. Habitat dari spesies ini hidup di laut, di daerah pantai sampai kedalaman sedang. Ciri morfologi tubuhnya, yang pertama, bentuk tubuhnya elips di bagian dorsal. Tubuhnya dilindungi oleh 8 lembaran kapur yang pipih dan tersusun seperti genting. Dikelilingi oleh girdle, gelang yang tebal, berotot, dan ini merupakan bagian dari mantel. Kakinya besar, berotot yang berfungsi untuk melekatkan diri dan merayap pada batu karang. Yang ketiga, bagian kepala mereduksi, tidak mempunyai mata dan tentakel. Praktikum ketiga, saya menjelaskan filum Rotifera, filum Acanthocephalo, filum Annelida, dan filum Cipuncula. Pada filum Rotifera, saya menjelaskan spesies Brachynos Plichatilis dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Rotifera, kelas Monogononta, order Ploimida, famili Brachynidae, genus Brachynos, spesies Brachynos Plichatilis. Dengan habitat spesies ini hidup musiman di kolom tunggal rawa, atau lebih tepatnya tinggal di rawa. Ciri morfologi tubuh dari spesies ini, badan dilapisi oleh kutikula yang tebal yang disebut dengan lorica. 2. Tubuh dari spesies ini, badan dilapisi oleh kutikula yang tebal yang disebut dengan lorica. 2. Tubuh spesies ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki atau ekor. Ketiga, bagian kepala dan badan tidak jelas. Bagian kaki dan ekor berakhir dengan belahan yang disebut jari. Yang kedua yaitu filum Acanthocephala. Di sini saya mengamati spesies Acanthocephalus dirus. Klasifikasinya Kingdom Animalia, filum Acanthocephala, kelas Palaecanthocephala, order Echinocyrrhicidae, famili Echinocyrrhicidae, genus Acanthocephalus, dan spesies Acanthocephalus dirus. Habitat dari spesies ini hidup di dalam tubuh makhluk lain sebagai inang. Spesies ini merupakan salah satu spesies cacing parasit. Ciri morfologi tubuh dari spesies ini, yang pertama tidak memiliki mulut atau saluran pencernaan, yang kedua tidak memiliki sistem ekskresi, meskipun beberapa spesies memiliki sel api atau protonepiridia. Yang ketiga, belalai anterior yang menonjol yang biasanya berhubungan dengan kait berduri. Ukurannya bervariasi dari 10 sampai 65 cm. Yang ketiga yaitu filum Annelida. Di sini saya mengamati spesies Lumbricus terrestris dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Clitellata, order Haplotacida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus terrestris. Habitat dari spesies ini berasal dari Eropa Barat dengan iklim sedang. Hidupnya di tanah. Ciri morfologi tubuhnya berwarna coklat merah pada bagian dorsal, warna kuning krem pada bagian ventral, coklat merah pada bagian anterior, dan warna oranye kekuningan pada bagian posterior. Rata-rata panjang tubuh spesies ini 4-7,6 cm dengan jumlah 112 sampai 145 segmen dan klitellum berwarna oranye. Yang keempat yaitu filum Cipuncula. Di sini saya mengamati spesies Cipunculus norvegicus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Cipuncula, kelas Cipunculidea, order Cipunculiformes, famili Cipunculidae, genus Cipunculus, dan spesies Cipunculus norvegicus. Habitat dari spesies ini berasal dari Atlantik Utara. Jenis ini berada dari dalam dan dingin air dari sublitoral dan batial perairan. Ciri morfologi dari tubuh spesies ini, yang pertama bilateral simetris dan berbentuk ulat. Badan memiliki lebih dari 2 lapisan sel, jaringan, dan organ. Yang ketiga, rongga tubuh dalam xylem sejati. Yang keempat, badan memiliki usus berbentuk U dengan mulut dan anus. Yang kelima, tubuh ditutupi oleh kutikula karet. Sekian praktikum saya kali ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.